Maaf, ini siapa? Bukan orang. Bukan orang, ini gimana ini? Itu kayak ada yang melayang tadi. Sini, sini, sini. Ini. Astagfirullahaladzim. Itu ke sana itu. Ada yang melayang tuh. Itu orang bukan ini. Tuh. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh, itu kapalnya cepat-cepat. Alhamdulillah. Ombaknya gede banget ya. Udah, kita ini dulu, kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian selalu. dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus, di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dikir itu ingat itu eling, eling itu sadar. Mari kita meningkatkan level kesadaran kita melalui perjalanan ini, sehingga bisa menuntun kita ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, seperti ombak ini. Wow, Yang bisa membawa kita, menuntun kita ke bawah arus yang lebih baik nanti. Yuk, kayak gua tuh, sebelah sana kalau nggak salah ada gua sana itu. yang hampir tadi dijamah oleh orang, tapi melalui sana. Yuk. Ombaknya gede banget ya, Kang. Ya. Luar biasa, akhirnya sampai juga ya. Ini teman-teman, mari kita awali perjalanan dikir jalan ini di lokasi yang sangat luar biasa, yang saya rasa ini jarang sekali dijamah oleh manusia. Lokasi ini perhatikan, ini ada kita di pesisir selatan, yang di sini ombaknya itu yang sangat besar di sini, karena ada gua di lokasi ini. Perhatikan tuh, nih, ini gua yang dimaksud itu. Ini gua sangat besar, tapi ini sulit dijangkau oleh orang, sehingga orang ke sini pun harus susah payah datang ke sini. Saya pun tadi naik perahu dan cuma sampai sana. Untuk akses ke sini itu naik bebatuan seperti ini nih. Mari kita awali perjalanan ini dengan setel rasa bahagia supaya paham dan kita siap menerima aliran kasih sayang dari semesta ini. Aliran kasih sayang itu berbentuk ilmu yang dijabarkan melalui penciptaannya ataupun suatu keadaan. Ya, baik, sambil berjalan nih ya. Ini ada ombak di sini, perhatikan dulu. Nah, ini ombaknya besar nih. Ombaknya besar ini adalah sebuah pemaknaan, penggambaran hati kita yang selalu cemas, yang selalu khawatir, yang selalu gembrungsung. Itu ilmu alam ya. Bagaimanakah supaya kita bisa tenang, kita kendalikan, supaya kekuatan yang sejati muncul. Kekuatan akan muncul ketika kita tenang, betul-betul tenang, kekuatan segala sesuatu. Makanya lentur saja. Yuk kita masuk ke sana. Ini gua pesugihan
dan juga buat pertapaan pada zaman dulu hingga sekarang nih. Perhatikan dulu nih, lokasinya luar biasa ini. Yuk, masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow, ini ombaknya gede banget nih, wow. Berarti ini kalau ombaknya besar sampai ke sana nih, sampai ke dalam gua. Oke. Hati-hati. Ini tanahnya sampai seperti ini nih ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk pelan-pelan. Kita kaji sisi demi sisi, sudut demi sudut. Akankah kita menemukan jawaban? Jawaban atas permasalahan banyak orang di sini. Yuk. Baik. Kita lihat dulu segala sisinya dari sudut ke sudut, ya. Nih, luar biasa, goanya serem sekali. Dari sudut sana ke sudut sana, memang luas, ya. Inilah yang dimaksud dengan ruang suci, teman-teman. Ruang suci, ruang hening, ruang menenangkan diri. Bukan maksudnya bertapa, tapi nata pikiran yang dimaksud adalah untuk mengheningkan, untuk meledepkan batin. Batin yang keruh, batin yang penuh cemas, penuh kekhawatiran. Sediakan di sini, di ruang suci ini untuk tenang. Karena ketika kita tenang, kekuatan itu akan muncul. Kekuatan sejati. Sumber kekuatannya akan muncul di sini. Kekuatan apa? Kekuatan kekayaan, kekuatan kebahagiaan. Bukan berarti sakti, tapi ini sudah ada dalam versi dirimu. Makanya yuk kita arungi, masuk ke dalam versi dirimu yang sudah kaya raya. Di sini, di ruang suci ini. Yuk. Assalamualaikum. Punten, ini ada pakaian siapa ini? Apakah ini kayak pakaian orang deh? Mungkin ini terbawa arus mungkin ini ya? Orang terbawa arus. Mungkin juga gitu maksudnya. Ya kalau arusnya positif nggak apa-apa ya. Nih bayangin teman-teman, ketika lautnya rob, ini ke sini nih, airnya ke sini nih. Tuh, buktinya kayak gini kan? Hitam ya. Ya sampai ini nih. Itu kayak hatinya si Anu. Baik, yuk kita susur, sisir dan susur, sisi demi sisinya. Akankah kita menemukan jawaban di sini? Ruang suci. Kita pun harus menyediakan ruang suci dalam diri kita yang sejatinya sudah ada, tapi tidak pernah kamu akses, tidak pernah diakses oleh dirimu. Kamu terjebak pada kegemerungsungan, pada kekhawatiran terus. Makanya apa? Yang datang pun khawatir. Yang berasal darimu akan kembali padamu. Itu maksudnya ya, usaha dagang contohnya. Tapi yang dipancarkan khawatir terus, khawatir gak ada pedagang, gak ada pendatang, gak ada pengunjung, gak ada pelanggan. Maka khawatir itu justru mewujud. Tapi ketika kita memancarkan tenang, sumeleh, percaya penuh dengan prosesnya, justru malah menjadi magnet. Datanglah pelanggan-pelanggan itu. Makanya yang dagang itu ya, yang jualan atau yang usaha apapun, tenang saja. Percaya dengan proses Tuhan. Jangan kau blokir sendiri. Diblokir dengan cara khawatir, namanya yang blokir. Ya, ini ilmu dari sini adalah tadi intuisi yang datang di dalam goa ini tadi masuknya ya, untuk pencerahan kita semuanya. Karena ini bebatuannya juga unik-unik nih. Dari sini dulu nih. Ini banyak kotoran-kotoran aja gini, apa? Sampah-sampah yang terbawa arus ini banyak sekali. Hati yang penuh dengan sampah gitu ya. Ya iya, ini artinya luas sekali dari kita bagaimana kita memandangnya nih. Ya ini makanya buang sampah jangan sembarangan ya, nanti bisa jadi penyakitmu sendiri. Karena apa? Tadi semua yang berasal darimu akan kembali padamu juga. Nanti bisa menghambat aliran darahmu. Tuh, makanya sampah jangan dibuang sembarangan ya. Ya. Assalamualaikum.
Itu apa itu? Sampah ada ini ya. Tar dulu. Coba perhatikan dulu. Tuh. Pasti ini ya. Bukan kayak orang. Astagfirullah. Apa ini? Coba lihat ya. Apa deh? Coba dia gerak-gerak kak. Astagfirullah. Assalamualaikum. Punten. Siapa itu? Jangan-jangan penghuni sini deh. Penghuni sini. Penunggu. Ya penghuni. Mbak. Tar dulu ah. Lari. Tar dulu. Kita perhatikan dulu. Kira-kira menurut kamu ini orang bukan? Maksudnya sosoknya kayak di film-film ini nih. Tuh. Perhatikan mukanya dulu. Perhatikan di zoom mukanya. Serem. Mukanya yang mana ya? Ini. Mbak. Assalamualaikum. Di sana. Mukanya hancur banget, Kang. Tar dulu. Kalau ada apa-apa gimana nih? Maksudnya kita jauh dari orang. Aduh. Mbak, ngapunten. Saya pengen tahu Mbak, maaf. Ini Mbak siapa? Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Dia yakin masih hidup deh. Gini Mbak, saya cuma pengen tahu saja di sini kami tadi sudah izin. Maksudnya gini, saya lagi dalam perjalanan di kiri jalan dan kami banyak bertiga di sini maksudnya Mbak. Mana itu, Kang? Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Mbak, sini. Banyak ceritanya ini ya. Coba sini. Hah? Ini kayak kuburan deh. Kuburan. Ini. Coba perhatikan dulu nih. Ini semacam kubur. Apakah mungkin orang tadi di sini gitu? Astagfirullahaladzim. Nih. Iya, Ada. Memang kotak loh. Gini dulu. Apakah ini kuburan? Apakah ini memang tempat pertapaan gitu maksudnya? Astagfirullahaladzim. Tadi orang bukan sih? Hah? Tadi orang bukan? Orang bisa menghilang ini ya. Mukanya hancur banget tadi, Kang. Makanya itu. Ini rambut bukan ini? Ini. Rambut kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Rambut. Mode. Nenek. Aduh, ini banyak sendal-sendal di sini. Mungkin apakah mereka bekas orang pertapa di sini gitu? Banyak banget sendalnya nih. Iya, banyak banget, Kang. Tuh, makanya ini. Wah, banyak sandal. Udah yuk ke sana lagi yuk. Ini bekas apa ini? Oh, Ketemu sudah. ini bekas minyak nih ya. Iya. Untuk pengharum. Di sini mungkinlah orang bertapa di sini mungkin bisa jadi di sini nih tempatnya. Yuk ke sana yuk. Ini tempat pemanggilan Nyi Roro Kidul. Ya bisa jadi yuk. Tadi saya bilang untuk mengheningkan pikiran, mungkin orang di sini itu lagi nata pikiran atau menepkai batin. Yuk, sini. Assalamualaikum. Makin kesini makin adem rasanya loh. Kayak di mana itu? Tuh udah laus banget. Itu siapa di luar itu? Tuh kan? Dia manusia bukan? Ya ampun. Mbah? Siapa itu? Punten? Ngapunten niku sinten? Mbah? Nggak kelihatan mukanya. Tadi dulu, ini orang bukan? Mbah? Sinten niku? Maaf ini siapa? Mbah? Punten? Astagfirullahaladzim. Maksudnya gini loh, gelap. Mbah? Assalamualaikum. Maaf. Ini siapa? Bukan orang. Ini gimana ini? Mbah? Maaf. Mbak penjaga di sini, maaf. Iya. Mbak tadi saya sudah izin di sini, Mbak, maaf. Tapi
Tadi jenengan tidak muncul, tidak menyambut kami. Eh, iya, baik. Kita bertiga di sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Apakah diizinkan Mbak masuk ke dalam sini? Iya. Iya. Oh enggak, baik, baik. Baik, kita izinkan, tetapi nggak boleh rusak katanya. Baik, baik, Bah. Hah? Bah? Kita diizinkan, tapi katanya nggak boleh rusak. Baiklah, yuk. Ya. Iya. Memang kita merusak apaan ya? Ya bolehlah. Kita hanya untuk mengkaji dari semua aliran semesta untuk bisa kita menerima ataupun mencari jawaban atas semua permasalahan. Permasalahan banyak orang tentunya. Yuk. Masuk lagi yuk. Assalamualaikum. Punten, awas nih. Memang kelihatannya seperti ini ya, tapi kita belum tahu persis tadi apa-apa yang tiba-tiba muncul itu. Aduh, harusnya mentalnya nih. Yuk, mungkin ada ruangan-ruangan lagi ke sana mungkin. Assalamualaikum. Punten. Kayak apa namanya itu? Suara orang ngorok. Nih, dengar gak? Kayak orang ngorok. Ya iya. Cari yuk. Apakah dia tidur di sini gitu? Nih. Tadi dulu, jangan orang tidur lagi. Ini apa? Hah? Oh bukan. Bukan. Ini kayak orang tapi bukan. Nih. Banyak banget kotoran-kotorannya di sini. Assalamualaikum. Punten. Di sini penuh dengan sampah nih. Penuh sampah, penuh di sini, nyumpal-nyumpal di sini. Inilah mungkin sebuah gambaran buat kita. Kita harus bisa mengeluarkan sampah dalam diri kita, mungkin seperti itu. Ya kan? Yuk kita tanya nanti ketemu siapa lagi nih, siapa tuh ada petunjuk yang lain. Sisir lagi. Hei, itu kayak ada yang melayang tadi. Sini. Ini. Astagfirullahaladzim. Itu ke sana itu. Ada yang melayang tuh. Itu orang bukan ini. Tuh. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Punten. Coba perhatikan dulu di kamera, perhatikan. Itu kayak kepala orang. Assalamualaikum. Yang tadi nih ya. Apakah yang tadi? Mbak? Itu naiknya lewat mana ini? Apakah lewat sini gitu? Seperti dulu. Tapi kita penasaran nih ya. Saya coba aja bisa nggak nih? Hati-hati. Aduh. Ini kok banyak kayak gini. Bisa apa enggak nih? Sebentar dulu, takutnya itu. Iya, gimana caranya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Sebentar dulu. Ini agak... Hati-hati kau. Iya. Iya, ada. Aduh. Sebentar dulu, ini licin nih. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Hah? Iya bener orang. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Nah dulu. Kita ini dulu supaya kita betul-betul terhubung, tersambung dengan beliau. Ini mungkin adalah seorang pertapa yang sengaja membuat tempat di sini nih. Tata seperti ini. Aduh. Punten, Mbak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, saya mendengar. Mbak, maaf. Mbak Sinten. Nggih, nggih. Pangapunten, Mbah, ngapunten. Gini, Mbah. Boleh saya duduk di sini, Mbah? Perkenalkan, Mbah, nama saya Tarto, Mbah. Saya datang dari Cilacap. Dan alhamdulillah bisa bertemu panjenengan di sini. Iya. Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah mengganggu panjenengan atas sedang. Iya. Nggih, nggih. Pertama saya kesini itu untuk bersilaturahmi kali panjenengan karena kebetulan bertemu. Memang di awalnya tadi saya di sini itu untuk dalam perjalanan pikir jalan. Maksudnya ini mengkaji dari setiap apa-apa yang saya alami untuk pembelajaran diri gitu maksudnya. Nggih. Bukan, kami bukan diutus oleh siapa-siapa, tapi karena atas kemauan sendiri. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Maaf, Mbah. Iya. Oh, nggih. Nggih. Mbah, namanya siapa tadi, Mbah? Lupa. Mbah Madiarja. Mbah Madiarja, nggih. Alhamdulillah, Mbah, saya bisa bertemu dengan panjenengan di sini. Di sini kan jarang sekali orang ke sini, Mbah. Mbah di sini udah berapa lama? Tak terhitung. Baik, Mbah. Kalau boleh begitu, gini, Mbah. Saya sekaligus kepengen yang suka perlu kali panjenengan kalau diizinkan, Mbah. Nggih. Ya, tentang kehidupan ini yang ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang perlu jawaban atas segala permasalahannya. Barangkali Mbak bisa memberikan pitutur kepada kami siap untuk kosong untuk mendengarkan pitutur panjenengan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Di antaranya ini, Mbak, tentang kehidupan ekonomi di luar sana yang saat ini banyak orang yang kesusahan, banyak orang terjerat hutang, banyak orang hidupnya cari makan pun susah. Apakah Mbak di sini punya petunjuk sehingga mereka mudah kehidupannya, Mbak? Nggih, siap, Mbak. Kita disuruh tenang dulu untuk mendengarkan pituturnya. Siap, Mbak. Nggih. Tadi di sini saya masuk sini cuma bertemu itu, Mbak. Orang siapa nggak tahu. Oh, bukan itu. Sampah. Oh, nggih. Maksudipun? Nggih. Nggih, siap, Mbak. Dari pitutur beliau, teman-teman, kita menjabarkan tadi kita mengalami banyak sampah-sampah di sudut-sudut yang menghambat itu. Jadi banyak di sini sampah berserakan. Ini mengandung makna, itu pun kita harus bisa mengeluarkan sampah itu, membersihkan sampah itu. Ini artinya luas. Sampah dalam diri kita itu, kata Mbak tadi, sampah kotoran batin kita, ya. Kotoran batin kita adalah berupa kebencian, berupa dendam, berupa luka batin, berupa kekhawatiran, harus kita bersihkan dulu. Lepaskan dari rasa itu. Kalau sudah bersih, kosong, maka akan diisi oleh Tuhan, oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Nah, ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna sanepa yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang dialami ini adalah petunjuk, adalah guru kita. Memang kalau kita tidak mencerna dengan baik, ini mungkin gagal paham, maka dari itu yuk kita lepaskan.
maafkan semua orang, maka rezeki akan datang berlipat-lipat, kata beliau tadi. Nggih, Mbah. Baik, Mbah. Kalau begitu selain itu apa lagi, Mbah? Tadi Mbah nggih. Nggih. Masuk akal, Mbah, betul. Ini berlaku hanya orang-orang yang siap menerima aliran kasih sayang dari semesta ini. Hanya orang-orang yang siap mengalami kasih sayang dari Tuhan, dari Allah. Ketika membaca tadi, dialami tadi, harus kita pandai mengosongkan, membersihkan semua kotoran batin kita yang berserakan di sini tanpa kita sadari, sehingga menghambat, menyumpat rezeki yang akan masuk. Ya, berarti kita betul-betul diberikan ruang kosong dalam diri kita, jangan sampai kepenuhan oleh kebencian, oleh luka batin, oleh dendam, oleh segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Begitu nih, Mbah. Nggih. Napa, Mbah? Oh niki, punten. Niki napa, Mbah? Apa itu? Beliau memberikan pitutur dari ini adalah sebuah gelas plastik yang sudah penuh. Yang sudah penuh harus dikosongkan dulu. Ini penggambarannya teman-teman oleh beliau disampaikan tadi. Kalau sudah penuh tidak akan pernah bisa diisi. Berarti syaratnya harus ditumpahkan nih, Mbah. Oke, siap-siap. Oke. Nah, ditumpahkan seperti ini katanya. Ini menjadi kosong. Karena ini berat juga kosong. Kita harus bisa membuang semua kotoran batin dalam diri kita. Kita mulai dari nol, netral, suwung, kosong. Izinkan Tuhan akan memberikan aliran yang lebih baik kepada kita. Kosongkan. Kita kembali kepada pengaturan awal untuk lebih percaya dengan proses Allah gitu, kosong. Oke. Nggih, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Insya Allah bisa kami cerna, Mbah. Bisa kami betul-betul apa ini memang sangat mendalam. Mudah-mudahan teman-teman kita di sana bisa memahami makna ini, yang masih kesulitan ekonominya, yang masih selalu gembrungsung, yang masih kehidupannya penuh dengan penderitaan, sakit-sakitan, yuk kosongkan dulu. Kosongkan, maafkan semua orang, kita netral, kita dari nol lagi, maka akan suwung, maka izinkan aliran semesta akan mengisi kita. Aliran Tuhan mengisi kepada kita. Nggih, Mbah. Matur nuwun sangat, Pak, atas wejanganipun. Mugi-mugi ya panjenengan sehat selalu, sehat saras. Lan mugi-mugi ya nggih rencang-rencang kula saged mengerti apa yang disampaikan panjenengan sehingga bermanfaat pitutur panjenengan kepada kita semuanya, nggih. Nggih. Baik-baik. Nggih. Nggih, insyaallah. Kita suruh untuk betul-betul mengalirkan ilmu ini kepada banyak orang supaya ilmunya mengalir, supaya bermanfaat buat orang banyak gitu. Yang nanti mudah-mudahan sih banyak dimengerti oleh orang-orang itu. Siap, Baisal. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya ampun. Kemana dia? Apakah ke sana gitu? Langsung ke atas. Subhanallah. Baiklah. Ini pun sebuah pitutur dari beliau juga. Bahasanya dengan seperti ini, kita harus bisa mengartikannya. Dengan menghilangnya beliau, kita harus tegas. Mengambil keputusan menghilang dari sifat lama kita, sifat buruk kita yang selama ini selalu mengeluh, yang selama ini selalu menyimpan sampah dalam diri kita, sampah kebencian, sampah luka batin, sampah dendam, dan semua sampah yang ada dalam diri kita, yuk kita lepaskan totalitas. Mbah, kula pamit rumiyin, pat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Aduh. Yuk. Tadi saya lupa namanya ya. Mbak Madiarja. Madiarja. Iya, Mbak Madiarja. Tapi ini kayak apa nih? Udah, yuk. Iya. Batu. Oh, dapat ilmu ini ya. Ya, ini ilmunya di sini. Ilmunya di situ nih ya. Iya. Sebentar dulu. Au. Hati-hati kau. Ya, makanya itu saya tuh harus bisa ininya gimana nih? Oh, hati-hati, Mo.
gitu. Ini sih. Ya. Iya. Alhamdulillah. Jurus terbang pelayar. Aduh. Hati-hati. Dikit banget ya. Hati-hati. Terus. Alhamdulillah. Aduh, mana handphone saya mas tadi? Congkang ini ya. Aduh. Ya ini pegangan ini nih. Ya pegangan mau, hati-hati mau. Ya. Banget mau. Ini luar biasa. Luar biasa pengalaman. Perjalanan yang mengasihkan teman-teman. Pesan-pesan Meskipun cinta juga wah. yang utama itu tadi adalah sebuah pesan cinta dari semesta ketika kita betul-betul mengizinkan aliran semesta mengalir melalui kita seperti layaknya air ini yang mengalir melalui kita. Jadi kita betul-betul mau dialiri sebuah pemahaman, dialiri ilmu, dialiri rezeki oleh Tuhan. Tapi syaratnya tadi harus kita mengosongkan dulu, suwung, kosong dari segala sampah-sampah batin yang ada dalam diri kita. Seperti pituturnya beliau tadi, seorang pertapa di sana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang sehat, makmur, jibar-jibur dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Tuh kapalnya udah datang tuh. Oke.